Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini saya tujukan sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan yang diampu oleh yang terhormat Miss Iswandini MPD. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk menjelaskan mengenai materi yang akan dibahas pada video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Abineri. NIM saya 188225514. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, pada video kali ini akan ada 2 poin pembahasan yang menjadi landasan dari video ini, yaitu 2 soal yang diberikan oleh yang terhormat Miss Iswandini. Pembahasan pertama adalah bagaimana hubungan antara ilmu dan kebudayaan dalam konteks pendidikan. Dan yang kedua, norma dan nilai budaya juga mempengaruhi cara pengetahuan ilmiah dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada publik. Misalnya, jika masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada individualisme, penelitian ilmiah mungkin saja disajikan dengan cara yang menekankan pencapaian individu daripada upaya kolektif. Berikan contoh kasus di bidang pendidikan tentang pernyataan di atas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara ilmu dan kebudayaan dalam konteks pendidikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Peran ilmu dalam pendidikan. Peran ilmu dalam pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Seseorang yang memiliki ilmu akan lebih memaksimalkan otaknya untuk berpikir, sehingga dapat dikatakan dengan ilmu kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir logis kita. Lalu ilmu dapat membentuk individu yang berorientasi pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah atau problem solving adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi seseorang individu. Melihat dengan adanya problem solving, seseorang dapat melewati masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Dan itu semua hanya dapat dimiliki ketika kita memiliki ilmu yang cukup terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Lalu, memberikan landasan untuk kemajuan teknologi dan inovasi. Ilmu sangatlah berguna bagi kemajuan teknologi karena dengan ilmu kita dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang akan membantu perkembangan dari kemajuan suatu teknologi. Selanjutnya kita beralih ke peran kebudayaan dalam pendidikan. Yang pertama adalah membentuk identitas individu dan kelompok. Jadi, suatu kebudayaan dapat menjadi satu ciri khas atau identitas suatu individu. Contohnya adalah bahasa. Di Indonesia, budaya sangat banyak. Begitupun bahasa yang dimiliki. Sehingga bahasa itu sendiri adalah bagian dari kebudayaan yang dapat menjadi identitas suatu individu. Lalu selanjutnya, menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Dalam kebudayaan, itu terkandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang baik. Sehingga dengan adanya kebudayaan, dapat menanamkan nilai-nilai moral baik, bagaimana seseorang beretika, dan bagaimana seseorang atau individu bersosialisasi. Lalu selanjutnya, memelihara kearifan lokal dalam konteks globalisasi. Seperti yang kita ketahui,
Era globalisasi adalah di mana era yang mengikis banyak sekali budaya-budaya terdahulu. Banyak sekali budaya-budaya yang hilang karena termakan oleh era globalisasi. Dengan adanya kebudayaan, dengan kita melestarikan kebudayaan tersebut, maka kita akan menjaga dan memelihara kearifan lokal dalam konteks globalisasi. Sehingga kita menjaga budaya tersebut dari tergerusnya oleh sebuah globalisasi. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu manfaat integrasi ilmu dan kebudayaan dalam pendidikan. Ilmu dan kebudayaan dapat meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, dengan adanya ilmu dan kebudayaan, pengetahuan yang kita miliki dapat dengan mudah kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu mendorong inovasi berbasis lokal. Kita dengan adanya ilmu dan kebudayaan dapat membangun inovasi-inovasi baru yang berasal dari tempat kita sendiri, yaitu Indonesia. Lalu memupuk toleransi dan pemahaman lintas budaya. Dengan adanya kebudayaan, kita akan lebih bisa bertoleransi terhadap budaya lain. Sehingga perdamaian akan terjalin dengan baik dan seluruh budaya walaupun berbeda-beda akan tetap bersatu dengan damai dan baik. Kesimpulan pada pembahasan yang pertama adalah pendidikan harus menjadi wadah integrasi antara ilmu dan kebudayaan. Jadi pendidikan harus menjadi hal yang dapat menyatukan ilmu dan kebudayaan. Lalu keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal sangatlah penting. Dan kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini perintahnya adalah memberikan contoh dari kasus pada bidang pendidikan yang tertera di teks ini atau di pernyataan ini. Untuk memberi contoh pada pernyataan tersebut, saya akan bagi menjadi dua, yaitu sistem pendidikan di barat dan sistem pendidikan di timur. Langsung saja kita masuk ke sistem pendidikan di barat atau individualisme. Di negara-negara seperti Amerika Serikat atau Inggris yang cenderung menempatkan nilai tinggi pada individualisme, keberhasilan ilmiah sering disajikan sebagai pencapaian pribadi. Contohnya adalah ketika membahas penemuan besar dalam pelajaran sains seperti teori relativitas, penekanan sering diberikan pada Albert Einstein yang sebagai seorang individu yang menemukan teori tersebut. Lalu, program pendidikan juga cenderung mendorong siswanya untuk menonjol secara individu melalui penghargaan, publikasi pribadi, atau kompetisi ilmiah seperti lomba, penelitian, dan lain sebagainya. Dampak pada siswa dalam sistem ini adalah siswa lebih terdorong untuk bersaing dan menciptakan inovasi secara mandiri, tetapi kadang kurang memperhatikan kerjasama dalam tim. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di timur atau kolektivisme. Di negara-negara seperti Jepang, Cina, ataupun Indonesia yang lebih menghargai kolektivisme, pengetahuan ilmiah lebih sering disajikan sebagai hasil dari kerjasama atau kontribusi kelompok. Contohnya adalah dalam pembelajaran sejarah sains, penekanan mungkin diberikan pada tim ilmuwan atau institusi yang mendukung penelitian tersebut, seperti kontribusi tim NASA dalam eksplorasi ruang angkasa.
pada sistem ini dampak pada siswa yaitu siswa lebih diarahkan untuk bekerja sama dalam kelompok, tetapi potensi individu terkadang kurang terfasilitasi. Jadi lebih diutamakan dalam kelompok tersebut. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ada atau terdapat ilmu yang bisa kalian ambil dari video ini. Dan terima kasih kepada Miss Iswandini atas kesempatannya. Saya harap ini akan membantu saya untuk mendapatkan nilai yang cukup baik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.